duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Orang buta itu celik matanya. Celik matanya artinya dia bisa melihat kembali. Dia dua orang buta. Siapakah dua orang buta itu? Mari kita saksikan dalam renungan pagiku hari ini, saudaraku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti, pasti, pasti. Mujizat terbesar bukan mata dicelikkan, bukan orang lumpuh berjalan, bukan Yesus berjalan di atas air, bukan pula Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi mujizat terbesar adalah ada pertobatan, ada perubahan tingkah laku, ada keselamatan jiwa. Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Kita membahas tentang penyembuhan orang sakit secara khusus. Kebanyakan keajaiban yang tertulis di dalam Perjanjian Baru adalah yang menyangkut penyakit dan cacat. Injil memberikan gambaran yang bervariasi dalam tiap episode. Kadang Yesus menyembuhkan hanya dengan mengatakan beberapa kata lalu sembuh, atau dengan meletakkan tangannya, dan yang lainnya menggunakan benda lain seperti misalnya air ludah atau lumpur. Yohanes pasal 9 ayat 6. Mujizat-mujizat itu umumnya dicatat dalam ketiga Injil sinoptik dan beberapa juga di Injil Yohanes. Orang buta melihat. Ini. Dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu ia berseru, mereka berdua berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti dia. Dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 kita membuat suatu perbandingan. Yesus menyembuhkan Bartemius dan bapaknya. Ini agak lebih jelas. Dua orang buta itu namanya Bartemius dan bapaknya. Siapakah nama bapaknya? Mari kita lihat bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Saudaraku, mereka berkata demikian, dan akhirnya Yesus mengasihani, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Dan nama daripada orang buta itu Bartemius, nama bapaknya adalah Timeus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, siapa saja yang ia mau. Jadi mujizat itu terjadi atas mendengar firman Allah, atas percaya kepada firman Allah, dan atas kasih karunia dan kehendak
Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mujizat masih terjadi. Mujizat adalah perbuatan yang ajaib, yang melampaui akal budi kita, yang melampaui, ya, melampaui pemahaman, pemikiran kita manusia. Dan Yesus dalam belas kasihannya, dia menyembuhkan bapak dan anak yang sedang menderita yang disebut dengan penyakit buta. Itu sebabnya Yesus di dalam pasal 8 kitab Yohanes, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan melihat terang itu. Akulah terang dunia, kata Yesus. Di lain pihak, Yesus katakan, kamulah terang dunia. Artinya, kitalah yang mewartakan kebenaran, mewartakan kasih, kita mewartakan Injil, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini dalam pola kelakuan kehidupan kita. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.